Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Bini Khalif, dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan kali ini memang berbeda. Kita harus tetap bekerja meskipun sedang dalam menyebarnya pandemi virus corona. Tapi jangan pernah menyerah, jangan putus asa, selalu berusaha agar kita mendapatkan hasil yang sempurna. Insan Bini Khalif dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa agama Islam adalah agama yang mudah, memberikan kemudahan kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah sabdanya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampu kalian. Kita lihat di dalam ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik itu ibadah sholat, puasa, haji, ataupun yang lainnya, ada banyak keringanan. Di dalam sholat contohnya, ketika kita tidak bisa menjalankan ibadah sholat dengan berdiri, maka kita dibolehkan sholat dalam keadaan duduk. Jika kita tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka juga diperbolehkan kita sholat dalam keadaan berbaring. Begitu juga dalam ibadah puasa. Ketika kita tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa karena mungkin kita sedang sakit atau sedang bepergian, maka boleh mengqadha dan membayar puasanya setelah bulan Ramadan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra." Dan jika di antara kalian ada yang sakit atau sedang musafir, maka dia bisa melakukan ibadah puasa pada bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ini artinya memang bahwa agama Islam menginginkan kita umatnya untuk bisa menjalankan ibadah meskipun dengan cara yang kita mampu. Karena Islam tidak akan memberikan beban kepada umatnya kecuali yang dia mampu. Kita sekarang berada pada pandemi virus COVID-19 dan kita susah untuk melakukan ibadah puasa tidak sebagaimana bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Mungkin kita hanya berada di rumah. Seandainya kita pun juga harus keluar, tapi kita tidak bisa leluasa bergerak ke sana kemari. Bahkan kita harus berhati-hati ketika kita berkumpul dengan orang lain. Takut, khawatir akan terkena virus corona. Tapi meskipun begitu, orang yang dalam keadaan sehat, kemudian dia sedang bekerja pada musim pandemi COVID-19 sekarang ini, tidak harus kemudian dia meninggalkan ibadah puasa karena dia belum terjangkit penyakit corona. Yang
dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah mereka yang sudah sakit. Baik itu yang sudah suspek terkena virus corona ataupun yang sudah divonis sebagai PDP, pasien dalam pengawasan. Maka orang-orang yang seperti ini dibolehkan untuk tidak berpuasa karena mereka adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkena virus ataupun orang-orang yang terduga terkena virus, sehingga mereka harus menjaga kesehatannya. Ibadah puasa sebetulnya memang ada manfaatnya bagi tubuh kita. Rasulullah SAW menyebutkan sumu tasihhu, hadis riwayat At-Tabarani. Berpuasalah pasti kalian akan sehat. Karena ibadah puasa bisa meremajakan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang terus dia akan beraktivitas ketika kita tidak berpuasa. Ibadah puasa akan bisa mengurangi lemak yang ada di dalam tubuh kita, bahkan bisa mengurangi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Tapi meskipun begitu, di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita juga akan merasa khawatir akan kesehatan kita. Kekhawatiran kita tentang kesehatan kita bukan berarti kemudian kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa hanya bagi mereka yang sakit ataupun yang sedang musafir. Meskipun begitu, kita yang sehat tetap harus berhati-hati dengan terus menjaga kebersihan diri, mencuci tangan setiap kali, dan jangan lupa untuk melakukan jarak antara kita harus diatur dan tidak terlalu berdekatan satu dengan yang lainnya. Inilah yang harus kita lakukan di dalam ibadah puasa kita kali ini, sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah puasa meskipun pada masa pandemi COVID-19 ini. Insan Bhinneka Live dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, tetap semangat, tetap ibadah, tetap bisa meraih ampunan, rahmat, dan mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari siksa api neraka. Sebelum saya akhiri kultum yang singkat ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya, tapi akan saya bacakan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan dari saudara Wiwit Nur Setyanto, Human Capital Department. Pertanyaannya mengatakan, ketika dalam keadaan berpuasa mengantarkan seseorang ke rumah sakit di masa pandemik, seringkali buruk sangka timbul terhadap orang lain karena khawatir tertular atau terpapar COVID-19 di rumah sakit. Bagaimana fikih mengatur hal ini di masa wabah? Jadi kita ini tidak boleh berburuk sangka. Bersikap hati-hati memang dibolehkan. Waspada sangat dianjurkan, tapi tidak boleh berburuk sangka. Iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian dengan buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah seburuk-buruk perkataan, sejelek-jelek perkataan. Karenanya kita tidak boleh berburuk sangka dengan siapapun yang kita temui di rumah sakit, tapi tetap waspada, menjaga jarak, membersihkan diri, mencuci tangan, dan insya Allah kita bisa terhindar dari penyebaran dan penularan COVID-19. Yang kedua adalah pertanyaan dari saudari Karsini, KPR Jakarta.
Pertanyaannya mengatakan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Banyak ulama yang berpendapat jika orang yang sengaja meninggalkan puasa, maka ia bisa dikatakan munafik. Sehingga bagaimana hukumnya ketika meninggalkan puasa dengan tujuan menjaga kesehatan fisik agar tidak terpapar virus corona? Jawabannya tadi sebagian sudah saya sampaikan bahwa meskipun kita waspada untuk menjaga kesehatan diri kita, bukan berarti kemudian kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah mereka yang terkena virus, yang sudah divonis oleh dokter bahwa dia terkena virus, baik mereka yang statusnya PDP ataupun yang sudah suspek virus corona. Mereka lah yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi bagi mereka yang masih dalam kondisi sehat, menjaga kewaspadaan agar terhindar dari virus corona ini, tapi tidak boleh meninggalkan puasa karena dia masih sehat. Sebagaimana seorang musafir baru dikatakan boleh meninggalkan puasa kalau dia sudah musafir. Tapi sebelum dia musafir, dia tetap harus melaksanakan ibadah puasa. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan dari saudari Khairiani Ifarina, Operation and Service Division. Pertanyaannya mengatakan, jika memang kondisi badan mencirikan tanda-tanda terpapar virus COVID-19 dengan tidak berpuasa Ramadan, apakah bisa diganti dengan membayar fidyah atau harus mengganti puasa di hari yang lain jika sudah sehat? Jawabannya adalah orang yang sakit itu ada dua macam. Ada sakit yang dikatakan oleh dokter mungkin sembuh, dan ada sakit yang divonis oleh dokter tidak mungkin sembuh. Sakit yang menaun atau sakit karena usia yang sudah lanjut. Maka sakit yang pertama yang memungkinkan untuk sembuh, maka jika meninggalkan puasanya ketika dia sakit, harus mengganti dan mengqadha puasanya ketika nanti sudah sembuh. Tapi jika sakit yang menahun, dokter mengatakan susah sembuhnya karena lanjut usia atau karena saking parahnya sakit tersebut, maka orang ini tidak mengqadha puasanya di bulan selain bulan Ramadan, tapi dia membayar fidyah. Ukuran fidyah adalah 1 mud. 1 mud adalah cakupan 2 telapak tangan yang ukurannya sedang. Jadi inilah jawaban saya dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Bhinneka Life bersatu dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.